Bayangkan seorang pemuda yang sebelum usia 30 tahun telah menaklukkan setengah dunia. Seorang jenius militer, pelajar filsafat, dan simbol ambisi tanpa batas. Dialah Alexander Agung, tokoh legendaris yang mengubah wajah dunia kuno selamanya. Lahir dari darah bangsawan, dididik oleh filsuf terbesar sepanjang masa, dan memimpin pasukan besar menembus gunung, gurun, hingga peradaban jauh di timur. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, dia membentuk salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Tapi warisannya lebih dari sekedar wilayah. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, ibu kota Makedonia. Ayahnya, Raja Philip II, adalah seorang pemimpin militer ulung yang menyatukan kota-kota di Yunani. Ibunya, Olympias, meyakini bahwa Alexander adalah keturunan langsung dari dewa Zeus. Sejak kecil, Alexander menunjukkan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Pada usia 13 tahun, ia belajar langsung dari Aristoteles, filsuf besar yang mengajarkannya logika, etika, politik, hingga ilmu alam. Dari sinilah terbentuk visi Alexander, menaklukkan dunia, namun juga membawakan ilmu pengetahuan dan budaya. Setelah ayahnya dibunuh pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander naik takhta pada usia 20 tahun. Ia segera memantapkan kekuasaan di Yunani dan memulai penaklukan ambisius menuju timur, target utamanya, Kekaisaran Persia, musuh besar dunia Yunani. Di Sungai Granicus, Alexander memimpin sendiri serangan melintasi air melawan pasukan Persia. Lalu di pertempuran Isus, ia memukul mundur Darius III, Raja Persia sendiri yang kabur meninggalkan keluarga dan hartanya. Dan di Gaugamela, dalam pertempuran yang menentukan, Alexander mengalahkan Persia sepenuhnya dan menjadi penguasa wilayah dari Asia Kecil hingga Mesopotamia. Tapi Alexander tidak berhenti. Ia terus bergerak ke timur, menaklukkan Mesir, lalu menuju ke India. Di Sungai Hydaspes, ia menghadapi Raja Porus dalam pertempuran sulit yang akhirnya ia menangkan. Meski pasukannya lelah dan mulai menolak melanjutkan, Alexander telah mencatat prestasi luar biasa, membangun kekaisaran yang membentang dari Laut Aegea hingga Sungai Indus. Namun Alexander bukan sekedar penakluk. Ia adalah pembawa budaya. Di setiap wilayah yang ia taklukkan, ia mendirikan kota-kota baru. Lebih dari 20 kota bernama Alexandria sebagai pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Ia menggabungkan budaya Yunani dengan budaya lokal, membentuk era baru yang disebut Helenisme. Bahasa Yunani menjadi lingua franca, filsafat dan sains menyebar luas, dan pertukaran budaya terjadi antara timur dan barat seperti tak pernah terjadi sebelumnya. Warisan ini bertahan selama berabad-abad, bahkan setelah kerajaannya runtuh. Dunia Islam dan Eropa abad pertengahan belajar dari fondasi ilmu yang Alexander sebarkan. Pada tahun 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun, Alexander jatuh sakit secara misterius di Babilonia dan meninggal dunia. Beberapa percaya ia diracun, sementara yang lain meyakini ia meninggal karena demam tinggi atau malaria. Kekaisarannya terpecah menjadi beberapa bagian oleh para jenderalnya yang disebut diadochoi. Meski kekaisaran itu tidak bertahan lama, pengaruh Alexander tetap hidup. Ia menjadi simbol kepemimpinan, ambisi, dan keberanian. Namanya diabadikan dalam legenda, literatur, dan sejarah selama lebih dari 2 milenium. Alexander bukan hanya menaklukkan wilayah, ia menaklukkan sejarah. Hari ini, dunia masih mengenang Alexander sebagai pemuda yang melampaui zamannya. Ia membuktikan bahwa dengan visi, pengetahuan, dan tekad, bahkan satu orang bisa mengubah dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah menarik lainnya di channel Legacy Lines.